Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, welcome back to Global Wave, suara santri untuk dunia. Nah, pada kesempatan kali ini kita kedatangan tamu yang berbeda nih. Tamu kita kali ini tamunya imut-imut gitu. Nah, boleh dikenalin dong. Halo semuanya, perkenalkan nama Ana Rifani Aliazara, tapi Ana lebih akrab dipanggil dengan panggilan Yaya. Oke, dengar-dengar kemarin Yaya ikut seleksi Jambore Nasional ya? Iya kak, bener banget kak. Hasilnya udah keluar belum? Hasilnya udah keluar sih kak, tapi qadarullah mungkin Yaya belum rezeki kak untuk lulus Oke. kak. Tapi Tapi kali ini Yaya bakalan ceritain ke kakak dan teman-teman semua gimana sih keseruan Yaya selama ya seleksi 3 hari di Gor Singaharau. Oke, gak sabar nih denger cerita Yaya. Nah, selama Yaya seleksi kemarin, Yaya ngerasa pesimis atau optimis selama seleksi itu? Sebenarnya dua-duanya sih Kak, kalau Hmm, boleh jujur. jujur. Tapi gimana lagi, perbanyak aja doa, terus Hmm. kayak, yakin nih bisa nih ya walaupun hasilnya mungkin itu yang terbaik sih Kak buat Yaya, tapi, ya udahlah Kak mungkin Yaya bisa coba untuk keesokan harinya atau beberapa lama lagi. Pasti ada kesempatan kedua kan? Iya Kak. Berarti optimis lagi. Oke. Boleh dong diceritain dari awal banget Yaya berangkat sampai pulang. Nah Kak, jadi, Yaya berangkatnya tuh kan dari pondok Kak, Hmm. terus Yaya pergi ke tempat Gor Harau Kak. Nah di Oh. sana itu tuh kami udah disuruh buat ngetata semua barang-barang kami Kak, Hmm. biar kelihatan tuh rapi gitu Kak. Nah mulai dari situ Kak, itu Hmm. semuanya tuh udah dinilai ternyata Kak. Berarti dia ngenilai dari awal banget datang. Dari awal banget Kak. Jadi ternyata Kak, Hmm. itu tuh yang dinilai tuh emang dari kami pergi Kak. Emang Oh, seberapa pagi sih kami datang gitu Kak. oke, Jadi emang kalian seberapa pagi sih iya datangnya kalian? Kak, jadi emang dicek gitu loh kayak, "Oh ini nih pagi nih," Hmm. jadi ditambah Kak nilai plusnya Kak. Kalau Yaya sendiri datangnya sepagi apa? Kayaknya sih sekitaran jam 8-an gitu Kak. Oh, itu acaranya mulai dari jam berapa? Itu tergantung pelatihnya Kak, kalau Hmm. misalnya pesertanya udah lumayan banyak jam 8 itu udah mulai dikumpulin Kak, tapi Hmm. sambil nunggu-nunggu teman-teman yang lain juga Kak. Berarti kemarin Yaya termasuk salah satu peserta yang awal banget datang gitu. Iya Kak. Berarti dapat poin plus dong. Jadi Kak, pokoknya gitu Kak waktu kami datang Kak. Mm-mm. Nah, habis kami datang Kak, itu tuh kami disuruh baris Kak, Mm-mm. karena kami di situ udah disuruh buat bawa barang-barang yang udah disediain yang udah disuruh bawa Kak. Hmm. Nah, nanti kami kasih Kak ke pelatihnya. Itu yang dikasih tuh cuma beras sih Kak sama Tunggu dulu. Beras? iya Kak. Berarti kalian bawa beras dari datang bawa beras Iya gitu. Kak. Buat apa beras? Buat soalnya Kak di sana itu kami makannya tuh berasnya tuh nasinya Hmm? dimasakin sama pelatih di sana Kak. Kalau misalnya sambal Oh. itu kami bawa sendiri Kak. Berarti beras dari kita nanti nanti dimasakin sama pelatihnya, Iya terus Kak. sambalnya dari kita juga. Iya Kak. Oh, oke. Lanjut. Nah terus Kak, sehabis itu kami dikasih lah buat istirahat Kak. Mm-mm. Dikasih sholat, buat mungkin ada juga kan beberapa pesan-pesan dari Hmm. pembina gitu kan Kak. Ya. Nah jam 2-nya Kak kami tuh mulai buka acaranya Kak. Kami udah upacara Kak. Nah terus habis upacara kami dikasih istirahat lagi Kak. Tapi cuma bentar Kak, Hmm. cuma buat sholat. Nanti kami makan bentar, terus dilanjutin sama kegiatan seleksinya Kak. Jadi Mm-mm. seleksinya tuh bentuknya tuh kayak per pos gitu Kak. Di sini Oh. ada 8 pos Kak yang harus kami lewati Kak. Jadi kayak estafet pos-pos gitu. Iya Kak. Itu per kelompok atau perorangan? Per kelompok Kak. Jadi waktu Oh. kami urip mulai Kak, itu tuh nanti kami dibagi Kak per kelompok Kak. Kayak misalnya sekolah ini satu kelompok gitu Hmm. Kak. Terus nanti sekolah yang ini juga satu kelompok. Nah itu nanti kami bakalan satu kelompok tuh pergi ke satu pos yang sama-sama gitu Kak. Jadi kalau misalnya kami udah selesai, Hmm. tapi teman kelompok kami belum, itu kami belum boleh pergi Kak ke pos selanjutnya. Oh, Jadi emang harus sama-sama banget harus Kak. sama-sama banget. Iya Kak. Berarti itu banyak orang dari sekolah-sekolah Banyak luar, Kak. banyak orang baru. Iya Kak. Ada nggak sih Yaya mikir kayak, ih ini orang jago-jago banget gitu? Pernah sih kayak mikir Hmm. soalnya
pasti setiap orang tuh kemampuannya beda-beda kan Kak. Iya. Jadi pasti ada yang kemampuannya tuh lebih ke sandi-sandi misalnya Kak, lebih ke PBB. Kadang Yaya tuh ngerasa kayak kok bisa ya orangnya emang sejago ini. Tapi mungkin emang Yaya tuh bukan ahli dari bidang itu Kak. Oh, Mungkin ada bidang bidang lain yang Iya Kak. unggul. Iya Kak. Kalau Yaya sendiri unggul di bidang apa? Menurut Yaya sendiri Kak, Yaya tuh unggulnya di bidang sandi Kak. Sandi. Sandi apa yang paling Yaya suka? Yaya tuh paling suka sebenarnya sandi pramuka tuh ya suka sih Kak. Tapi lebih yang paling Yaya sukanya tuh sandi AND Kak. Kenapa sandi AND itu kan sandi yang kalau misalkan ada huruf nanti ditambah AND kan di tengahnya. Iya. Nah, kenapa ya suka Karena itu? tuh termasuk sandi yang simple, terus gampang dipahami juga Kak. Jadi kalau misalnya kayak misalnya nanti kan Yaya ini kayak mana nih sandi AND itu bisa gampang gitu loh Kak. Yaya ceritain ke teman-teman Yaya kalau misalnya sandi yang kayak gini gitu Kak. Oke, lanjut tadi kan Yaya disuruh istirahat. Habis itu Yaya ngapain lagi di sana? Sehabis itu kami jalanin pos kayak biasa Kak. Kayak di sana tuh kan ada 8 pos Kak. Nah 8-8-nya terus bukan pramuka semua Kak. Ada juga tahap wawancara, sosial budaya, keagamaan, sama kesehatan juga Kak. Nah selebihnya tuh pramuka Kak. Kalau yang sosial budaya itu ngapain? Sosial budaya tuh nanti teman-teman Yaya sama Yaya ditanya Kak kayak apa sih itu kegiatan sosial yang pernah dilakuin gitu Kak. Jadi selain aktif kayak di tali temali atau di bagian persandi-sandian, kita juga harus aktif di masyarakat gitu Iya kan. Kak. Oke. Kemarin Ana dengar-dengar katanya di sana manggilnya pakai nomor ya? Iya Kak. Oh iya, berarti betulan. Iya Kak, beneran Kak. Jadi waktu awal pertama kali datang banget itu tuh kita harus ngehafalin nomor absen kita Kak. Emang nomor absennya tuh harus dihafal banget Kak. Tapi waktu itu Yaya sama teman-teman Yaya belum sadar Kak. Karena ada disuruh Kak. Tapi karena Yaya nyadar kalau misalnya kan di samping nama tuh kan ada nomor Ada absen gitu. Kak. Jadi Yaya tuh sempat baca Kak. Jadi Yaya ingat di kepala Yaya Kak. Terus pokoknya nanti tuh yang nggak ingat tuh nanti poinnya dikurangi Kak. Berarti emang segala-gala aspek dinilai sama mereka Dinilai gitu. semua Kak. Pelatihnya juga pernah bilang Kak, pokoknya kalian kalau misalnya seleksi di sini, kalau kalian udah sampai di sini, semua kami nilai kecuali tidur Kak. Semuanya dinilai kecuali Iya, tidur. Kak. Oke. Ada nggak sih momen lucu gitu selama Yaya di sana? Ini sih Kak menurut Yaya lucu Kak. Jadi Kak, waktu itu emang udah hari terakhir Kak. Nah itu tuh siangnya makan terakhir kami sama-sama di situ Kak. Nah kami tuh udah siap-siap kan Kak. Udah ngambil nasi, udah ngambil sambal-sambal, terus udah ngambil minum. Kami juga udah duduk kan Kak di tempatnya Kak. Nah jadi kami sebelum makan tuh emang harus dilapor Kak. Jadi kami nunggu laporan dulu lapor? kan Kak. Iya Kak. Setiap makan lapor ke pembinanya gitu? Setiap makan tuh nanti ada setiap makan nanti ada perwakilan putra satu putri satu buat laporan Kak. Jadi yang nanti ngelapornya tuh putri Kak. Nanti yang nerima laporannya tuh putra Kak. Nanti kalau misalnya putra udah ngizinin baru boleh makan sama-sama Kak. Dan itu semua anggotanya tuh harus udah siap Kak. Jadi kalau belum dapat laporan, belum diizinin nggak boleh makan? Nggak boleh Kak. Wow, sangat disiplin. Iya Kak. Nah terus Kak setelah laporan kan udah ini kan Kak baca doa sama-sama. Terus udah mulai makan-makan nih Kak. Nah Yaya sama temen Yaya udah mulai kan Kak ngebuka sambalnya. Terus kami cek ternyata sambalnya basi Kak. Basi? Iya Kak. Basi betulan? Iya Kak. Terus kalian makannya gimana? Terus kami shock kan Kak kayak ini basi, ini kayak mana? Terus kami udah cicip juga kan Kak kayak asam-asam apa gitu kan Kak. Udah lain rasanya, udah Iya, beda Kak. banget. Ya Kak, terus kami bingung kan Kak, ini kayak mana nih kita makan nih. Kami ngeliat ada kerupuk Kak. Terus kami udah kayak apa kita makan pakai kerupuk aja ya gitu. Makan ala kadarnya. Iya Kak. Tapi Kak ternyata teman di sebelah Yayanya ada yang notice Kak. Ya kan udah makan semua nih Kak, cuma kami yang belum kan Kak. Terus teman kami nanya, kok kalian belum makan? Kan Kak, kami bilang sambalnya basi Kak. Terus akhirnya dia karena itu hari terakhir Kak. Jadi dia tuh bilang
"Oh nggak apa-apa ini aku punya sambal," kata dia Mhm. kan Kak. "Hah boleh Kak? Boleh boleh ini kan hari terakhir kita sambal aku masih banyak kok," kata dia Kak. Berbagi. Iya Kak. Terakhirnya kami makan sambal yang dikasih sama teman kami Kak. Alhamdulillah nggak jadi makan kerupuk Kak. Alhamdulillah dapat makan enak. Iya Kak. Lagi nggak cerita-cerita lucu selama di sana? Mungkin itu aja sih Kak, selebihnya tuh menantang-menantang gitu Kak. Apa tuh cerita paling menantang? Pokoknya kami tuh emang waktu dites tuh Hmm. emang diperhatiin banget Kak. Hmm. Pernah yang Yaya takuti tuh Kak, waktu itu lagi tes tali temali Kak. Itu tuh Yaya disuruh sama kakaknya buat nyambungin 2 tongkat Kak, pakai tali kan Oh, Kak. ya. Itu udah Yaya sambungin, udah Yaya kuatin kan Kak. Hmm. Itu waktu Yaya kasih ke kakak pengetesnya, kakaknya senyum, emang senyum yang menakutkan gitu kayak gitu kan Kak. Mengintimidasi. Iya Kak, terus Yaya takut kan Kak, ini kayak mana nih gitu kan. Iya mulai tanya-tanya kan Kak kayak, "Ini nama simpelnya apa?" Tuh Yaya jawab kan Kak. Terus pas Yaya kasih kakaknya gini kan mukanya Kak, "Hek!" Gitu Kak. Terus Yaya takutin Kak kayak, "Hah, kayak mana ini?" Gitu kan Kak. Tapi tongkatnya tuh cuma bergerak emang dikit banget gitu loh Dikit Kak. banget. Untung aja Iya dikit Kak, iya banget. Kak. Soalnya emang sebelum-sebelumnya, sebelum Yaya ngumpulin tongkat itu Yaya lihat teman sekelompok Yaya juga, itu tuh tongkatnya dipegang kan Kak, terus, digoyang-goyangin sama kakaknya lepas Kak. Berarti Lepas gimana gitu tuh kalau Kak. lepas? Kakaknya cuma senyum-senyum sindir gitu kan Kak. Kakaknya nanya Kak, "Ini kamu emang ngikat atau gini gini gini?" Pokoknya itu emang kayak takut banget gitu loh Kak. Sangat-sangat Sangat menegangkan. takut banget Kak. Tapi untungnya Yaya berhasil kan? Iya Kak, insyaallah sih Kak. Nah, pulang dari sana gimana? Pulang dari sana, itu tuh kan kami, ngeberesin semua barang-barang kan Kak, kami angkutlah keluar, terus kami nunggu nggak datang-datang jemputannya Kak. Kan, kemarin waktu kami datang ke Gor Singaharau, itu tuh pakai Grand Max Kak, mobil dari sekolah gitu Kak. Kami, udah minta ini kan Kak, udah minta tolong sama ustadznya Kak, "Ustadz, jemput kami ya Ustadz gini gini gini." Terus kata ustadznya, "Nanti Grand Max yang jemput Kak." Tapi udah lama kami nunggu nggak jemput-jemput Kak, nggak Lah. jemput-jemput kami Kak. Terus Oh, kami bingung kan Kak, ini kayak mana? Terus ternyata takut nggak iya pulang-pulang. Kak, terus ternyata ustadznya datang Kak, terus ustadznya bilang kalau ternyata, Grand Max-nya lagi dipakai Kak sama anak yang lagi KSN Kak. Jadi kami harus nunggu dulu Kak, tapi ternyata Kak, Ternyata datang Ustadz Tolan Kak. Ustadz Tolong kan? Iya Kak. Ustadz Tolong langsung datang. Iya Kak, Hmm. Ustadz Tolong langsung jemput kami Kak, terus Ustadz Tolong bilang, "Antuna pakai mobil Ustadz dulu aja ya, soalnya Grand Max-nya lagi dipakai Kak." Enak tuh yang mobil Ustadz Tolan. Iya Kak, terus, pas kami udah di jalan pulang Kak, tuh kami bingung kan Kak, kok ini rasanya makin jauh dari global gitu kan Kak, terus ternyata kami diajak makan sama Ustadz Wih, Tolong Kak. asik dong. Asik banget Kak, kami diajak makan sarua keneh Kak. Ditraktirin. Iya Kak. Full ditraktirin Ustadz Full Tolan. banget Kak, Puas lah tuh. puas puas banget, Enak banget. enak banget Kak. Pokoknya di sana tuh emang makanan tuh emang nikmat banget. Awalnya Ustadz Tolan tuh urik ngasih kami pecel lele Kak, Tapi tapi tutup Kak. oh, Terus kata, ustadznya bilang, "Ya udahlah Antuna makan geprek aja." Terus, teman ini ngode, "Ya ya ya ya, kita makan sarwa keneh aja nggak sih?" Akhirnya kami ngebujuk Ustadz Tolan buat makan sarwa keneh Kak. oh, ada prosesnya sebelum dapat Iya, sarwakene Kak. berarti. Iya, Kak. Rating dong 1 sampai 10 selama seleksi serunya seberapa? 9,9 Kak. 9,9. Iya Kak. Seru banget berarti dong. Seru banget 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 Kak. Kalau disuruh balik lagi ya mau. Mau banget Kak. Setelah pulang gimana sih rasanya? Kayak sedih atau kayak kosong atau kayak akhirnya lega udah lepas dari semua itu atau gimana gitu? Sebenarnya waktu pulang tuh emang kayak ngerasa agak ada yang ngejanggal gitu Kak di hati Kak. Janggal. Iya Kak. Karena, pisah dari teman-teman yang baru kenal Kak. Terus nggak tahu lah waktu itu hasilnya kayak mana Kak. Itu mungkin ada beberapa seleksi yang, mungkin kita gagal Kak. Terus nanti kita menyesal kayak, "Kenapa nggak ngelakuin ini aja kemarin? Kenapa ngelakuin ini?" Penyesalan di Iya, akhir. tapi, ya bangga sih Kak ya bisa kepilih buat ikut seleksi. Karena seleksinya tuh 5 tahun sekali Kak.
Oh iya, Iya, Kak. berarti ini kesempatan yang langka banget dong buat Yaya. Banget, Kak. Jadi ya Hmm. beruntung banget, Kak, karena emang nggak semua orang bisa ikut seleksinya, Kak. Bener banget itu, bener. Jadi ya itu kayak, udah lah nggak apa-apa yang penting udah berpengalaman ikut seleksi gitu, Kak. Udah pernah ikut seleksi, mungkin bisa belajar dari seleksi yang kemarin gitu, Kak. Udahlah seleksinya 5 tahun sekali, Iya, untung Kak. ikut gitu kan. Iya, Kak. Hmm. Emang rezekinya ikutnya aja, Kak. Menurut Yaya selama seleksi lebih capek fisik atau pikiran? Sebenarnya dua-duanya capek, Kak. Tapi kalau Tapi misalnya dinikmati aja, Kak, hmm, itu lebih kepikiran sih, Kak. Karena kayak banyak banget yang harus dipikirin, Kak. Nanti makan apa ya? makan basi tadi. Nanti makan apa ya? Basi nggak ya makanannya? Terus nanti seleksinya kayak mana? Nanti posnya kayak mana seleksinya? Nanti ditanya apa aja? Hmm. Nanti lulus nggak ya? Pokoknya semuanya tuh emang kepikirannya, Bang. Kepikiran banget, Kak. Tapi setelah udah dilewatin semuanya, Ya, lega. Kak. Oke. Oh iya, ada pengen nanya. Kan banyak tuh orang-orang yang bilang, buat apa sih pramuka itu? Kan kayak paling tali-temali doang, sandi-sandian doang. Menurut Yaya gimana? Pramuka tuh penting nggak menurut Yaya? Menurut Yaya sendiri, Kak, Hmm. pramuka tuh penting banget buat kehidupan sehari-hari, Kak. Kenapa penting banget? Karena, Kak, di pandangan Yaya, Hmm. pramuka tuh kayak punya ciri khas yang enggak semua organisasi tuh miliki, Kak. Apa itu? Kayak bersandi-sandiannya tuh banyak, Kak. Hmm. Terus ahli tali temalinya tuh emang kayak simpulnya, banyak caranya, banyak bisa bikin ini itu, Kak. Terus nanti ada PBB juga, Kak. Ada pokoknya semua di pramuka tuh mencakup kehidupan kita sehari-hari, Kak. Jadi kayak menurut Yaya tuh pramuka tuh sangat 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 berguna, Kak. Karena, Kak, tali temali itu juga buat ngelatih kita, Kak. Kayak misalnya, waktu kita lagi di apa gitu, Kak, lagi misalnya Di alam lepas Kak, gitu. alam lepas gitu, Kak. Terus nanti kita lupa bawa tenda, Kak, atau enggak tenda kita bolong, Kak. Dan tali temali itu bisa jadi solusi, Kak. Karena tali temali itu emang punya simpul khusus buat bikin ini, buat bikin itu, Kak. Beda-beda tiap Iya, simpulnya Kak. berarti kan? Jadi ampuh gitu loh, Kak, buat kehidupan kita kalau misalnya kita kan nggak bakalan tahu, Kak, Oh kalau iya, nggak misalnya bakalan tahu. nanti kita ke gunung kayak mana, gitu kan, Kak. Nanti kita ke hutan kayak mana, pokoknya pramuka tuh emang berguna 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 banget, Kak. Nanti kita nggak tahu bakal di gunung bakal ada apa Iya, gitu. Kak. Tapi ya kepikiran nggak sih pengen ke gunung gitu? Kepikiran sih, Kak, tapi harus mikir 10 kali juga, Kak. Karena pasti banyak banget persiapannya, Kak. Belum lagi nanti ngedakinya kayak mana, Kak, barang-barangnya, Kak. Aduh, nggak tahu sih, Kak. Tapi Yaya pengen kan? Pengen, Kak. Gunung apa yang Yaya pengen banget Yaya tuju? Semuanya boleh sih, Kak. Semuanya. Satu dong, pilih satu-satu. Tapi yang pengennya sekarang Gunung Talamau, Kak. Talamau di mana itu? Gak tahu juga sih, Kak. Aduh. Karena, Kak, Yaya ini, Kak, Yaya kemarin nengok di postingan TikTok orang gitu, Kak, dia FYP lewat, Kak. Pokoknya orangnya tuh lagi ngedaki Gunung Talamau gitu, Kak. Terus orangnya ngasih lihat pemandangan di Gunung Talamau, Kak. Cantik banget. Iya, Kak, cantik banget. Banget. Banget, Kak. Terus Yaya tertarik gitu, Kak. Tiba-tiba Yaya pengen naik gunung gitu, Kak. Untung kan pramuka, Iya, jadi Kak. bisa naik gunung. Bisa. Oke Yaya, makasih ya udah cerita ke kita hari ini. Oke guys, that's all for today. Jangan lupa nantikan episode selanjutnya. Dadah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.